Pelan, Pak. Hati-hati. Iya. Nganggo porter. Porteran. Ya. Nah, monggo Mas cerita. Tapi bahasa Indonesia mawon nggih wong anu. Campur ya ora apa-apa lah. Anu napa? Awalnya ini sebenarnya kan memang langsung MTS apa cuman kelompok belajar? Kalau bicara histori ada MTS Pakis, ya awalnya dari kegiatan kelompok belajar dari anak-anak paket C, praktek belajar. Belajarnya lebih banyak ke praktek sebenarnya. Belajar praktek menemukan persoalan potensi desa. Kemudian ketemu persoalan, mereka bikin kegiatan. Ya. Salah satunya kalau bicara histori dulu itu awal kita kesini itu bahwa anak-anak paket C dari PKBM Argowilis. Oh, itu berarti sebenarnya jenengan sudah di Argowilis ya? Sudah. Oh, oke. Jadi mulainya itu dari bawa anak-anak usia SMA paket C. paket C-nya Argowilis. Argowilis. Jadi waktu itu saya sih jadi waktu Argowilis bikin paket C itu saya sudah lama banget nggak ketemu adik ya, lama banget. Jadi saya nggak tahu sejarahnya kenapa sampai ada PKBM Argowilis. Jadi kalau awal bicara Argowilis sih Oh ya, itu saya iya, kan awalnya kan KTH kelompok tani hutan. Terus akhirnya jadi PKBM. Terus kemudian karena banyak siswanya, warga belajarnya, Mas Adit, saya dan teman-teman coba nih memilah
kelompok belajar yang produktif, Hmm. kemudian diasramakan, bikin kelas sendiri diasramakan dulu Oh. di Kecamatan Baturaden. Nah, Oh iya iya. anak-anak itu kemudian belajarnya lebih ke praktek bangun desa. Dulu nama kelompok belajarnya pakai bangun desa. Ya, dulu waktu itu masih belum ada WA ya. Belum. Saya dapat share dari Adit itu lewat SMS, lewat Facebook. Iya 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 iya. Nah, kalau secara ya bahasa formalnya kelompok belajar paket bangun desa, saya kepala sekolahnya lah, katakanlah seperti itu. Iya iya iya. Jadi penanggung jawabnya Iya. secara kelembagaan, dan itu anak-anak resmi terdaftar di Argowilis, paket Argowilis. Memang dipisah, diasramakan, bikin kelompok belajar sendiri. Itu sampai sampai ada forum PKBM apa memang Sebelum itu sudah ada forum PKBM. Cuman posisi jenengan jadi pengurus PKBM itu ya 2007 setelah ya, itu jadi tadi ya, setelah sudah. Argowilis punya paket C ya. Sudah, Argowilis sudah berjalan dulu lama. Cuma memang saya punya lembaga sendiri, kemudian gabung bareng. Oh. Saya jadi relawan di Argowilis. Iya iya iya. Saya juga punya lembaga di PKPM. Iya. Akhirnya di forum PKPM saya bareng dengan Kang Adi. Iya. Beliau ketua forum, saya sekretarisnya. Hmm. Beliau habis masa hidupnya, saya diamanati jadi ketua. Nah, iya iya. Terus sampai akhirnya ke sini. Sampai akhirnya ke sini tadi anak-anak yang diasramakan itu belajar paket C-nya lebih banyak praktek. Belajar praktek. Jadi kita punya kampung belajar, kampung binaan, tempat anak-anak belajar. Selain Di Cibun dulu itu 2 kampung, di Cibun dan Iya. di Pesawahan. Pesawahan itu mana? Sini Sini. ini kampung Pesawahan. Kampung Desa Denpasar. Iya 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 ya, kampung pesawahan ya. Jadi anak-anak rolling di sini kadang Relawannya itu ya. Anak-anak Anaknya paket C. rolling dari Baturaden ke Ke sini. sini ya gitu, ada yang di sini berapa hari, nanti pulang lagi ke asrama ya gitu. Jadi praktek belajar Padahal sebetulnya kan warga sini ya, warga sini sama Cibun. campur. Oh campur. Anak-anak paket C-nya, Ya, anak-anak paket C-nya orang terdekat dari Sokawera, Gunung Lurah, Sambira. ya. Oh, cuman memang belajarnya sengaja dibikin muter dari kampung ke Iya. kampung gitu ya. Belajarnya praktek di kampung-kampung di pinggiran, karena Nah, itu maksudnya tujuannya apa itu, Mas? Maksudnya? tujuannya karena kita ya satu jaringan teman-teman. Nah, bicara Wilis kan bicara LMDH nih, bicara Ya, KTH, masyarakat desa hutan. Ya. Jadi kita lebih ke menemukan persoalan masyarakat desa hutan, Hmm. terutama pendidikan, Ya, ya, ya. SDM, tingkat pendidikan. Ya. Nah, identik lah kalau dulu ya melekat banget lah, pendidikan rendah, ya kebodohan lah, kemiskinan dan lain sebagainya. Karena Ya. memang jarang tersentuh. Ya. aja. Kalau dulu di program itu saya kenalnya kan masyarakat desa hutan, Iya. masyarakat sekitar hutan. Ya, nah terus akhirnya ada dari anak-anak di sini yang ikut gitu. Iya, karena kita bikin kelompok belajar di sini. Hmm. Awalnya dulu kegiatan di sini, bikin rumah baca, minat baca, pemberantasan buta aksara dulu, Iya, warga-warga yang usia memang Usia dulu tidak pernah sekolah dan belum bisa baca. Ya, gitu. Oh, oke. Yang menjadi teman belajar atau yang mengajar itu anak-anak pakai Anak- C tadi. Oke. Yang praktek kayak gitu. Kita Ya, mendampingi, ya, ya, memfasilitasi bareng-bareng. Ya. Bikin PAUD, bikin kelompok belajar paket, sampai kemudian teman-teman Padahal siswa PAUD itu ya umur anak-anak Oh, anak-anak. PAUD, Ya. anak-anak pendidikan anak usia dini. Iya, tapi yang itu pakai C ya. Iya, pakai. Saya terus bikin PAUD, bikin komunitas baca, pemberantasan buta aksara, kemudian ya itu lumayan lama itu 2011 akhir sampai 2013. Kita berkegiatan
2 tahun Ya ya. penanaman, kenal potensi termasuk ini ngajak pengembangan wisata Telaga Kumpe gitu itu memang ya tidak sekali langsung jadi sulap kayak gitu. Memang perjalanan masyarakatnya juga cukup kental. Ya artinya sebetulnya berarti kalau gitu yang merintis Telaga Kumpe ini ya. Kalau Telaga Kumpenya sudah ada alami, Iya. cuma memang kan rimbun tertutup Oke. tanaman kumpe yang Ya akhirnya waktu itu belum jadi. iya, LMDH mendampingi kerja bakti, karena Arbowilis ini kan pendamping LMDH. Iya. Yang memang diarahkan jadi tempat wisata gitu ya. Iya, memang potensi. Ya buka tutup dari dulu kita sering ya gitu. Iya. Sampai akhirnya baru 2019 resmi Iya. wisata karena langsung ya di backup perhutani, terus desa jelas. Dan goeser itu Kalau belum ke Kumpe ya belum ke Wes. yang belum lulus kalau belum ke Kumpe. Nah, Dari 2013 kita baru punya data nih anak-anak paket C itu sensus warga penduduk. iya. Dan sensus beneran sampai saya masih rumah. Oke. Satu Jadi anak-anak persatu paket dulu. C yang dari Batu Raden itu dia mensensus warga Kondisi sini. warga, pendidikannya, dia punya apa, rumahnya, potret rumahnya satu persatu ada semua. Datanya masih ada nggak? Masih Wah. rumahnya, rumah zaman dulu, sekarang aja rumah udah yang permanen karena Ya. ya perjalanan lambat laun ke sini. Mulai 2013 dari data itu bersepakat ya sebelum ramai punya gedung Iya. kita terus bikin formal, layanan formal MTS setelah SMP. Ya dulu gubuk persis Ya. di pinggir telaga, Formal itu maksudnya pendidikan formal. terdaftar kan? Iya. Karena ikut MTS, MTS. Ma'arif. Ya nginduknya kan nginduknya Ma'arif. Ma'arif ya. Ya itu. Karena orang ini ya familiar karena pemikiran non formal kan usianya usia non wajar, usia yang memang harusnya di awal dulu itu kan memang melayani orang-orang yang belum berkesempatan yang sekolah. buta huruf lah ya. Kalau formal kan ya SMP, kalau enggak MTS. Iya. Kalau SD atau MI di sini memang ya warganya sedikit, cuma 3 RT. SD ada di kampung sebelah. Jadi kalau sini ada layanan SD atau MI, ya sana kehilangan separuh lah, wong anu deket 2 kampung kecil kan, jadi ya tetap kita MTS. Nah itu berarti kan dari sensus itu terus ketemu paling enggak usia sekolah itu ada sampai berapa, Mas? Ingat nggak? Jumlah penduduk kurang lebih 317 Iya. dari 3 RT. Iya. Terus Lulusan usia SMA-nya 1, lulusan SMP 4, itu pun ada yang paket B, iya. lainnya ya tidak pernah sekolah, drop out SD, Iya. udah huruf dan lulus SD, udah itu. Iya. Iya. Itu karena nggak ada sekolah di sini. Nggak ada sekolah di sini, Karena nggak ada aksesnya jauh. jauh. Bukan Terus, karena bukan karena misalnya kebanyakan orang sini mikirnya lah mau apa sekolah gitu. ya karena tingkat kesadaran pendidikannya Juga termasuk ya karena itu ya? jarang orang masuk. Ya nunsun misalkan barangkali desa atau pemerintah desa kurang saat itu misalkan kurang perhatian dan sebagainya, bisa saja ya gitu. Iya, Tapi ya lagi-lagi yang memang masyarakat identik ke buruh tani dan lain sebagainya sih. Pendidikan karena jarang bersosialisasi dengan orang luar ini kan akhirnya tertutup kayak gitu untuk nah maju terus. berarti kan setelah sensus itu terus bikin sekolah formal MTS, muridnya waktu itu 13 udah langsung sebenarnya 13 udah banyak dari 2 kampung.
Iya banyak itu. Kita nyasar dari 13. Iya. Angkatan pertama 13. Dan itu Yang artinya itu kan menunjukkan minatnya tinggi kan. ya tetap kita yang jemput bola, Oh gitu. teman-teman pakai C kita pendamping yang jemput bola, mana yang belum sekolah, yang terancam putus sekolah, kita kan langsung cari data SD lulusannya siapa saja. Pun saat itu 2013 kan berarti 14 15, harusnya 2015 ini kan dari 13 lulus 13, yang lulus cuma 4. Yang lainnya Iya. ijabsah tuh. Ijazah. Yang harus ijabsah, bukan mengejar ijazah tapi ijabsah. Ijazah Rata-rata itu perempuan. ijazah itu maksudnya nikah. Nikah dini. Ini persoalan juga di sini saat itu. Ya. Waktu itu. Waktu itu. Sekarang sudah Sekarang berkurang. menurun lah. Menurun. Enggak begitu ekstrim pernikahan dini. Ya karena mau tidak mau sudah terjegal 3 tahun nih sekolah di Pakis. Mereka yang tidak sekolah keluar gitu, dan tidak mampu untuk keluar kan pasti ke sini. Karena memang kita lebih ke ya, saya bersyukur saja dengan teman-teman kalau ada warga yang mau sekolah keluar mampu dan terbuka gitu. Nah yang nggak mampu dan nggak usah dipaksakan, ya udah kesini aja sama aja gitu. Toh gratis. Gratis. Nah guru-gurunya itu ambil dari sekolah, semua. relawan semua ya. Ya dari awalnya ya anak-anak pakai C tadi. Iya. Karena nggak ada guru, kita pernah dulu buka lowongan guru. Waktu MTS Pakis 1 tahun berdiri, saya masih di Baturaden. Karena belum punya tempat tinggal, baru gubuk. Paling tinggalnya kalau di sini ya di rumah warga. Gitu. Iya. Sampai jenengan punya istri di sini gitu ya. Istri itu sudah dari dulu tapi di Kalisari di desa tetangga. Nah, jenengan pernah dengar Indonesia Mengajar ya? Yang inisiatornya itu Anies Baswedan. Iya, dulu ya sangat familiar program ini. Nah, relawannya ada yang sampai sini nggak? Belum ya. Oke. Jadi 2013 kita masih di Baturaden, kita sepakat bikin MTS, sudah punya siswa, kita buka coba lowongan pekerjaan guru itu resmi ya lewat media saat itulah. Iya, koran gitu lah. Yang daftar lumayan, gitu. 20-an lebih. Dan itu jelas-jelas itu rekrutmen relawan gitu. Ada ya? S1, ada ya S2 gitu. Yang daftar. Terus dikumpulkan satu waktu, dikumpulkan di asrama itu. Saya seleb. Presentasi. Ini sekolahnya guru. Samping Telaga, di sini titiknya ini, muridnya segini, ini baru mau dimulai. Kira-kira monggo siapa yang mau menjadi guru di MTS ini. Ya banyak pertanyaan, ya pastilah. Nanti gajinya gimana, masa depannya bagaimana. Padahal jelas-jelas rekrutmen relawan ya, tapi masih ada yang nanya gaji gitu ya. Rekrutmen guru. Oh, itu rekrutmen ya calon guru untuk MTS ya. Enggak nyebut. Oh, karena sekolah formal. Oke. Nah, barang saya presentasi kemudian ini kondisinya loh, sekolahnya baru dibikin, kondisinya anaknya kalau tidak dilayani ini tidak sekolah. Sekolahnya ini baru dibikin sama anak-anak kecil ini. Enggak ada satupun yang mau maju dan mau ya gitu. Akhirnya kita yuk kayak gini tadi berbasis relawan, akhirnya anak-anak paket C karena tidak ada guru yang qualified lah S1 atau apa gitu. Ya anak-anak paket C sekolah akhirnya ya bertanggung jawab karyanya sendiri. Sampai berjalan 2 tahun 3 tahun anak-anak paket C ya hilir mudik. Kemudian masih ya terpaksa terpaksa pakai anak-anak paket C ya. Anak paket C yang menjadi teman belajar anak-anak. Jadi kakak kelas usia SMA pembelajaran buat anak-anak SMP MTS. Nah sekarang gini, sekolah formal itu kan paling enggak harus ada laporan dari kepala sekolah itu. Kepala sekolahnya kan di MTS Arif. Nah
paling enggak kan gurunya itu ada laporan lah. Nah itu gimana itu? Jadi sebenarnya kalau keberadaan MTS Pakis ini kan, MTS ini kan dibawa Kemenak. Iya, Kemenak tahu persis kondisinya. kondisi dan kenapa ada MTS Iya. ini. Karena baik kasus lah, Iya. katakanlah seperti itu. Belum ketambahan lagi hasil data itu kemudian teman-teman media yang kasusnya dulu anak Tasripin. Oh, Tasripin. Itu kan hasil data, salah satu data yang paling menonjol dan Iya. harus diperhatikan kan Iya, itu. sampai ke Pak SBY turun ya. Itu. Terus kemudian Kemenak Pusat akhirnya turun tangan, akhirnya membantu gedung. Iya, iya. Ini kan karena salah satunya itu. Kemudian ya harus nginduk kayak gitu kan, karena MTS ini kan di mana-mana mau bikin sekolah ya pasti nginduk dulu. Iya. Nek sudah mampu mapan boleh berdiri sendiri. Iya. Tapi untuk menjadi mapan dan mandiri berdiri sendiri ini kan pendidikan kita standarnya orang kayak motor, standarnya orang lorot dong. Standarnya banyak. Iya, iya. Dan itu kalau mau diterapkan di sini mau tahun kapan? Tahu jadi? kapan. Artinya kan berarti kan Kemenak paham lah ya kondisinya. Paham. Jadi nggak menuntut apa kayak secara administrasi harus kayak sekolah formal yang lain gitu, enggak ya? Ya kewajiban saya memang semua saya laporkan ke MTS ini. Iya. Baik data, Iya. terus diinput apa ya oleh madrasah input. Oh iya. Ujian, buku pelajaran Iya. akademinya kita mengikuti sekolah input. Iya. Pelaksananya kita lah lebih ke kemandirian kita di sini. Oke. Jadi misalnya model belajarnya dan sebagainya terserah gitu ya. Kita kewenangan. Yang penting pokoknya laporan masuk gitu ya. Laporan masuk siswa berapa, masanya ujian dan sebagainya ya gitu. Oke, Buku sebentar ya Mas. Nah, ini Mbak ini adik-adik ini namanya siapa namanya? Latif yang kenceng. Betul Aziz. Latif atau Aziza terus? Sekarang kelas berapa? 10 itu berarti kelas 11 paket C SMA kelas 1. oh iya, SMA kelas 1 udah ya? Paket C ya? Bukan yang ikut madrasahnya bukan? Tadinya madrasah terus lanjut paket C. Oke. Iya, anu ya, rumahnya di sini juga. Sekarang udah mana? Sekarang Gondang itu masuk Sambiran. Oh, Sebelahnya kampung iya, ini. iya. Jauh nggak dari sini? Kalau berangkat itu lewat jalan kaki ya? Lewat mana itu? Ya lewat jalan, lewat Iya bener, jalan kaki. Iya bener lewat jalan. Masa lewat udara ya? Masa lewat udara? Maksudnya lewat jalan aspal itu ya? Oke, ya. Satunya tadi coba lupa saya namanya. Tri, lu rumahnya di mana? Sambil atau juga? Bareng berarti kalau berangkat bareng ya. Kira berapa kilo kalau dari itu? Berapa jam? Berapa menit? Sejam. Oh sejam. 2 kiloan. 2 kilo ya? Yang paling jauh ini Hall sana. Iya ya. Ya lumayan. Ya dekat sih kalau di vertikal. Ditarik lurus Tarik gitu set. lurus itu kayak gini. Berapa tanjakan lah. Iya. Nah, terus kalau misalnya hujan gitu, tetap berangkat ya. Ya, kadang-kadang. Oh, ini mangkat. SMA ini paket C-nya ini SMA-nya SMA anu ya, apa namanya? Mas apa? SMA-nya SMA
bukan atasnya formal PKB MA MA berarti ya? PKBM paket C Enggak, ikutnya itu setara enggak, kan dibeda-bedakan nih, misalnya SMA negeri sama MAN, harusnya kan dari MTS kan ke MAN. Ya bebas sih, Oh, kemana bebas aja ya? boleh. Tapi di sini paket C-nya SMA, kan paket C kan dibagi-bagi. Paket C ya paket C. Paketnya paket C gitu Iya, ya. setara SMA, setara MA, Setara SMK, setara SMA, Iya. setara MA. Non formalnya Ijazahnya keluarnya ya ijazah Paket C. SMA apa paket C. paket C lah Jadinya paket pokoknya C. ya. Non formal pendidikan. Iya. Nah, kenapa kok lanjut ke paket C? Kan MTS udah cukup ngajinya apa dan sebagainya. Ditanya itu. Kenapa itu? Karena kepingin lanjut gitu ya. Iya. Apa mungkin karena kepingin nanti habis lulus SMA misalnya terus kepingin kerja gitu. Pengen kuliah Apa kepingin kerja? kuliah malah gitu. Kuliah. Kepingin Nanti kuliah di itu. itu. Kuliah di Amerika. Ada loh sekarang itu beasiswa full 8 semester. Pernah dengar bidik misi apa enggak? Belum ya. Biasanya nanti kalau di SMA apa SMK itu ada informasi bidik misi. Bidik misi itu beasiswa kuliah selama 8 semester. Tapi syaratnya lumayan berat. IPK-nya nggak boleh kurang dari 3 selama jadi mahasiswa. ya. Lumayan berat, tapi bisa lah. Bisa. Kalau lagi kuliah IP, kalau di indeks prestasinya nilainya itu harus 3 minimal. Iya. Nek di bawah 3 berarti hangus bidik misinya. Iya. Ya sebenarnya sih enggak. Ya, terus harus di stop. Intinya kuliah itu sing kemenangan. Ya, tapi IPK 3 bisa sih. Enggak, kalau sekarang enggak berat karena model belajarnya kuliah itu bukan yang serius banget gitu. Masih bisa. Tapi bukan kuliah gitu. Kuliah. Iya. Ada nggak temennya yang se-RT lah misalnya yang sekolah di SMK apa SMA gitu? Ada ya? Berarti pernah dengar cerita sekolah di SMA kayak apa? Mungkin pernah lihat sekolah di SMA kayak apa? Pernah lihat nggak? Bukan paket C loh. Pernah ya? Beda nggak sama paket C di sini cara belajar? Bedanya apa misalnya? Seragam ya. Di sini memang enggak jelas ya. Terus Belajarnya lebih bebas. Banyak yang dipelajari. Jadi belajar ya apa saja. Nah, itu lebih ke pendidikan keterampilan masyarakat. Ya, nah ininya apa namanya? Mata pelajarannya apa misalnya keterampilannya apa ya? Yang enggak ada di SMA. Apa? Keterampilannya apa baik dipelajari? Masak ada ya? Masak terus menanam. Oke. Motret. Oke. Bikin film? Oke. Mau. Ya.
Terus ini apa namanya? Desain grafis, tahu nggak desain grafis? Nggak tahu ya. Desain Bikin grafis itu gambar tapi pakai komputer gitu enggak? belum Ya. karena fasilitas Ya, sarplasnya bu ya. ya, sarplasnya. Tapi kalau video itu yang gurunya dari relawan juga atau dari mana? Yang belajar bikin film itu rencananya kan itu masih baru rencana ya, belum jalan ya. Kalau X nanti setelah film jadi yang bikinan relawan, Ya. ini mulai pengenalan bikin film apa basis yang harus dipelajari, ini mulai lagi. Oh, ini baru mulai ini ya. Dan itu dari relawan. Nah, dari itu pelajaran praktek itu yang paling asik itu yang apa pelajaran? Menanam, apa bikin film, memotret ada juga ya. Nah, itu yang paling asik itu yang apa itu pelajaran apa? TikTokan. TikTok. Ada juga latihan atlet arung jeram. Oh iya. Ini dulu latihan full Oke. pada. Ini besok kan sana mau latihan lagi. Oke. Yang siapa tahu kan Iya, iya, di iya. antara mereka ada yang Iya, 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 iya. sisi lain bakat atau memang rezeki nekon atlet. Iya. Oh iya, oke. Nah, itu apa yang paling asik tuh? Jalan-jalan ya, jalan-jalan ke hutan maksudnya. Jalan-jalan ke hutan kan sering. Oke, iya, 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 iya. Sampai itu ya. Latihan itu juga ya. Arung jeram ya. Arung jeram. Tapi materinya berat enggak? Enggak. Latihan fisiknya kayak itu tadi. Belum. Belum. Teknik dasar. Baru teknik dasar ya. Terus pernah dilombakan juga antar mereka. Antar itu ya. Di telaga. Oh iya, di sini Telaga Gumbe ya. Oke. Terus pada punya ini enggak? Akun Instagram gitu. Sudah Sudah mulai ya, udah Facebook. Punya aktif ya. Jarang. Iya jarang upload, tapi Jarang sudah upload. punya, sudah YouTube? mulai. enggak ya? YouTube soalnya berat sih buat Satu punyanya Pak Kis. Iya. Isinya ya harapannya ke depan mereka yang isi. Nah itu. Jadi kalau bisa sih yang diupload di IG itu ya belajarnya sih. Oke.